Assalamualaikum saudara. Beri Kareba. Nalom peto. Balik lagi bareng aku Fatur di Nonton di Sini Aja. Di video kali ini kita akan merangkum sebuah film Amerika yang berjudul Knock Knock. Bercerita tentang seorang pria berkeluarga yang semula baik-baik saja, tiba-tiba berantakan ketika dua remaja gila secara tidak sengaja datang bertamu ke rumahnya. Film bergenre horor erotik ini dibintangi oleh Keanu Reeves, Lorenzo Izzo, Ana de Armas, dan beberapa pemeran lainnya. Penasaran bagaimana filmnya? Langsung kita gas aja. Okay, say goodbye to daddy. Di awal film, langsung saja kita dipertontonkan sebuah tontonan yang tentu saja tidak untuk bocil. Karena sepasang suami istri sedang asik bercumbu di atas ranjang. Namun kegiatan mereka harus terhenti ketika kedua bocah tiba-tiba masuk ke kamar dengan membawa kue untuk si ayah. Karena hari itu tentu saja adalah hari ayah. Langsung saja kita berkenalan dengan mereka. Si ayah bernama Evan, dengan istrinya yaitu Karen, bersama kedua anaknya yaitu Jack dan Lisa. Mereka tampak sangat bahagia dengan keluarga kecil itu. Evan kemudian bercanda kepada kedua anaknya hingga mereka pun berlari keluar kamar. Dia pun berniat melanjutkan enak-enaknya. Namun sayangnya, istrinya harus segera pergi ke suatu tempat dan anak mereka yang tentu saja akan mengganggu. Ia berjanji akan memuaskan suaminya setelah ia kembali. Ternyata di hari itu, Karen akan pergi liburan ke pantai bersama anaknya dan ayahnya yang sibuk dengan pekerjaan arsiteknya harus berdiam di rumah ditemani anjingnya yang bernama Monyet. Waduh. Kemudian kita diperkenalkan dengan Louis yang adalah partner kerja dari Karen dan Evan. Selanjutnya, mereka pun berkemas. Karen yang ternyata seorang seniman memperlihatkan hasil karya terbarunya kepada Louis dan Louis mengatakan bahwa ia akan mengurusnya. Dan akhirnya, ibu dan kedua anak itu pun berangkat dan meninggalkan Evan bersama monyetnya di rumah. Dan awal dari petaka pun akan dimulai dari sini. Malam itu, hujan turun sangat deras. Evan memutar lagunya dengan keras sembari ia bekerja. Dan akhirnya, istrinya pun mengabari bahwa ia telah sampai. Setelah rindu-rinduan sayang-sayangan, Karen pun menutup teleponnya. Dan Evan melanjutkan pekerjaannya. Namun tak lama kemudian, terdengar suara seperti orang mengetuk pintu. Evan mematikan musiknya, kemudian ia memeriksanya. Ternyata, tepat di depan pintu rumahnya terdapat dua orang mbak-mbak cantik yang sedang kehujanan. Mereka berniat untuk meminta pertolongan kepada Evan karena mereka hendak ke suatu pesta, sedang taksi yang mereka tumpangi dengan sengaja menurunkan mereka di sana. Awalnya, Evan tak mau membantunya, namun karena jiwa kebapak-bapaan dari Evan yang membuat dia luluh dan membiarkan mereka masuk ke dalam. Evan pun menyuruh mereka menunggu, sedang ia akan mengambil handuk dan juga iPad. Singkat cerita, akhirnya mereka pun berkenalan. Ternyata si pirang bernama Bell dan temannya yaitu Genesis. Evan yang baik hati pada akhirnya memesankan taksi online untuk mereka berdua. Sekitar 45 menit lagi, taksi akan datang menjemput mereka. Sembari menunggu taksinya, mereka pun meminta izin kepada Evan untuk mengeringkan pakaian mereka. Dan Evan yang sangat-sangat baik hati tetap mengizinkannya. Waktu pun terus berjalan. Evan membuatkan teh dan membawa pakaian mereka ke pengering. Namun sepulangnya ia, Evan mendapati bahwa mereka telah bersama si monyet dan sedang menyalakan musik. Katanya untuk menghangatkan badan. Mereka pun akhirnya semakin dekat. Evan menceritakan segala yang perlu mereka tahu tentang dirinya. Begitu pula sebaliknya, yaitu Evan yang ternyata seorang DJ dan berusia 43 tahun. Namun, semakin lama, Evan menjadi semakin risih dengan perlakuan mereka berdua. Ditambah percakapan mereka yang semakin vulgar, yaitu tentang seks. Singkat cerita, taksi akan tiba dalam 5 menit lagi. Namun Genesis tiba-tiba izin ke kamar mandi sebentar. Evan yang tak ingin suasana menjadi canggung memutuskan untuk memutar sebuah lagu. Namun Bell malah request lagu berbahasa Spanyol. Bell pun bergoyang seolah menggoda Evan. Ia pun menarik Evan. Set, saku dipa. HP Evan malah bergetar dan ternyata taksinya sudah berada di depan. Bell segera ke kamar mandi untuk memanggil Genesis dan Evan mengambilkan baju mereka yang mungkin sudah kering. Karena mereka tak kunjung keluar, Evan memutuskan mengantar langsung bajunya ke kamar mandi.
Diketok-ketok namun tak ada jawaban. Evan kemudian masuk ke dalam, namun sayangnya ternyata itu semua adalah rencana dari mereka berdua. Tanpa busana mereka menggoda Evan. Awalnya Evan menolak, namun karena ia malu-malu doko, akhirnya ia pun ikut menikmatinya. Dan terbayar sudah, Evan yang tidak sempat enak-enak tadi pagi akhirnya mendapatkannya. Di pagi hari, Evan mendapati dirinya terbaring sendiri di kasur. Jam pun menunjukkan pukul 8.50. Ia pun memeriksa kondisi rumahnya. Namun betapa terkejutnya ia ketika melihat Belle dan Genesis yang menghancurkan dapur. Evan yang sedikit kesal bertanya kepada mereka agar ia bisa mengantarnya pulang. Namun itu hanya dianggap sebuah lelucon oleh mereka. Sakit. Tak lama setelah itu, telepon pun berdering yang ternyata itu adalah istrinya. Ia pun segera berlari keluar rumah untuk mengangkatnya. Ia pun terpaksa berbohong kepada istrinya dengan mengatakan bahwa ia sedang mabuk ganja. Belle dan Genesis tiba-tiba muncul dan mengejek Evan, yang membuat Evan semakin jengkel. Setelah menelpon, Evan yang marah meninggikan nada suaranya dan menyuruh mereka berdua untuk mengganti pakaian. Evan pun semakin dibuat jengkel oleh Belle yang seperti sedang mempermainkannya. Ia pun memberikan waktu 3 menit kepada mereka lalu ia menunggu di luar. Karena mereka tak kunjung keluar, ia pun kembali memeriksa mereka. Namun betapa terkejutnya ia ketika melihat kedua wanita gila itu mencoret-coret patung buatan Karen. Evan pun yang sudah di ujung tanduk memutuskan untuk melapor ke polisi. Namun sayangnya Genesis mengancamnya dengan tuduhan pencabulan anak di bawah umur. Hal itu pun membuat Evan mengurungkan niatnya. Evan pun berniat untuk membayar mereka, namun sayangnya mereka menolak. Dan tak lama setelah itu, tiba-tiba Vivian, temannya Karen, sesuai janji datang untuk memijat bahunya Evan. Evan yang sedang berbincang dengan Vivian di luar didatangi Genesis yang dengan sengaja datang menghampiri Evan membuat seolah-olah Evan sedang berselingkuh. Vivian lalu pergi dari sana dengan kesalahpahaman. Semakin jengkel, Evan kemudian mencekik Genesis, namun ia melepaskannya lalu memutuskan untuk menelpon polisi. Genesis yang mulai menemukan kewarasannya kembali meminta agar Evan mengantar mereka pulang. Singkat cerita, mereka pun sampai di tujuan. Kedua gadis itu pun turun di depan sebuah rumah. Namun ketika Evan pergi, ternyata rumah tersebut bukanlah rumah mereka berdua. Mereka kemudian bersiap bepergian lagi entah kemana. Setibanya di rumah, Evan membersihkan sebersih-bersihnya rumahnya. Singkat cerita, malam pun tiba. Evan melanjutkan pekerjaannya dengan tentunya memutar musik yang sangat kencang. Namun, ia mendengar seperti ada sesuatu yang pecah. Sontak ia pun memeriksanya, dan yang terjadi kedua gadis itu pun kembali ke rumah Evan. Mereka mengikat Evan di tempat tidur. Sembari Evan mengoceh, Genesis tetap melanjutkan merias wajahnya. Setelah itu, Belle kemudian datang menggunakan celana milik putrinya Evan. Tak terima akan hal itu, Evan kemudian menyuruh Belle membukanya. Belle kemudian naik di atas perut Evan dan terus menggodanya. Dia berbicara seolah-olah ia pernah menjadi korban dari kejahatan ayahnya. Ia pun seperti kesetanan dan nampar Evan. Namun tak lama setelah itu, HP yang sebelumnya disembunyikan oleh Evan tiba-tiba berdering. Dan ternyata itu adalah video call dari Karen. Kedua gadis gila itu pun ingin mengangkatnya agar Karen bisa melihat mereka. Tak ingin istrinya melihat itu, Evan kemudian menuruti setiap keinginan mereka berdua. Belle yang mendengar itu pun segera menancapkan rudal milik Evan ke iPad-nya. Dan kejadian itu pun ternyata direkam oleh Genesis. Evan yang melihat adanya kesempatan melepas ikatannya lalu memukul Belle hingga terjatuh. Ia pun segera mencari Genesis dan berniat untuk menghabisinya. Namun Genesis yang sedang memegang garpu menancapkannya tepat di bahu Evan bekas operasinya. Dan Evan akhirnya pingsan. Evan diikat di sebuah kursi, lalu kedua gadis gila itu pun seolah mempermainkannya dengan sebuah game tanya jawab yang jika Evan salah menjawabnya, ia akan dibuat tuli oleh musik dari headphone yang dipasang di telinganya. Evan dibuat kebingungan ketika Genesis melontarkan pertanyaan, hukuman apa yang pantas untuk pedofil? Evan yang kehilangan kata-kata tak jadi dibuat tuli ketika Louis tiba-tiba datang ke rumahnya. Belle kemudian menutupi Evan dengan sebuah kain lalu membawanya ke suatu ruangan. Dan Genesis yang sangat-sangat profesional berpura-pura menjadi keponakannya Evan.
Louis yang hendak mengambil karya seni milik Karen dibuat terkejut melihat patung yang sudah dicoret-coret. Namun Genesis mengaku bahwa Evan sedang mengejar pelakunya. Louis yang tak sebodoh di awal berbalik mencurigai mereka berdua. Ia pun hendak menelpon polisi. Sempat dirayu Genesis, namun sayangnya itu tak berpengaruh. Tiba-tiba, Louis mendengar suara berisik di tempat lain. Ia segera berlari menuju sumber suara. Saat hendak pergi, Belle menahannya lalu kemudian mengambil alat bantu pernapasan asmanya. Ternyata, ia mendapati Evan yang ditutupi kain sedang terikat di sebuah kursi. Namun ketika ia hendak membuka pengikatnya, ia kembali mendengar suara rusuh dari mereka berdua. Ia pun segera berlari menghampiri mereka. Betapa terkejutnya ia melihat Belle dan Genesis secara brutal menghancurkan patungnya. Melihat itu pun, asma yang diderita Louis kambuh. Namun ketika ia hendak mengobatinya, alat bantu pernapasannya tak ia temukan. Alhasil, mereka berdua mempermainkan Louis. Dan yang terjadi... Louis tewas seketika itu juga. Seakan tak merasa bersalah, Belle dan Genesis kemudian membungkusnya dan menaruh mayatnya di mobil. Setelah itu, mereka melanjutkan permainannya. Evan yang merasa menjadi korban tetap membela diri dan memohon belas kasih pada mereka berdua. Sayangnya mereka tak peduli dan menganggap Evan adalah pedofil yang pantas untuk mati. Singkat cerita, mereka kemudian menggali kuburan Evan. Namun, saat mereka sedang menggali, Evan melihat iPad-nya, lalu mengambilnya menggunakan kakinya. Ia pun berniat untuk menelpon Karen. Namun, belum sempat tersambung, mereka pun selesai menggali. Pada akhirnya, Genesis mengambil iPad itu lalu membuangnya. Ternyata, sejak awal mereka telah memata-matai Evan. Mereka pun semakin brutal dengan merusak semua perabotan yang ada di sana. Dan akhirnya, Genesis menemukan sebuah pistol yang disembunyikan Evan di dalam sebuah celengan. Belle kemudian melepaskan ikatan Evan, dan mereka akhirnya memainkan game terakhir yaitu petak umpet. Aturannya sederhana, Evan harus bersembunyi dari mereka hingga matahari terbit. Jika berhasil, mereka akan membiarkan Evan tetap hidup. Namun tentu saja Evan tidak boleh keluar dari rumah tersebut. Jika itu terjadi, Genesis akan menembaknya. Game pun dimulai. Evan akhirnya bersembunyi dan mereka berdua pun mencarinya. Namun ketika hendak ditemukan, Evan berusaha kabur dari rumah tersebut. Gobloknya ia malah kesandung sebuah troli yang membuatnya terjatuh. Genesis pun menodongnya dengan pistol. Singkat cerita, matahari pun mulai terlihat. Evan yang diikat dibawa ke lubang yang telah mereka gali sebelumnya. Mereka pun mengubur Evan hingga menyisakan kepalanya. Evan yang terus meminta belas kasihan akhirnya dilepaskan Genesis. Namun dengan syarat dia akan memberitahu kepada keluarganya tentang apa yang telah terjadi. Namun sayangnya, handphone istrinya tidak aktif, yang membuat Evan hanya bisa mengirim pesan suara. Ia pun mulai berbicara, namun di tengah pengakuannya, ia pun berteriak agar istrinya menelpon polisi. Sayangnya Genesis telah mengetahuinya, dan ketika pesan suara tadi diaktifkan, ia langsung mematikannya. Evan terus mengumpat mereka berdua. Sementara Genesis pada akhirnya mengambil batu dan hendak menghantam kepala Evan. Dan yang terjadi... It was just a game, Evan. Ternyata mereka tidak setega itu. Pada akhirnya mereka hanya mengerjai Evan dan menganggap semuanya hanyalah sebuah permainan. Mereka pada akhirnya meninggalkan Evan untuk mencari korban selanjutnya. Sebelum pergi, mereka mengembalikan HP milik Evan. Dan betapa terkejutnya ia mendapati bahwa video persetubuhannya dengan Belle diupload di Facebook. Film pun ditutup dengan adegan di mana keluarga Evan akhirnya balik dari liburannya dan mendapati rumah yang sangat-sangat berantakan. Tamat ending yang sangat membagongkan. Film ini sendiri cukup membuat saya bingung dengan apa yang akan terjadi pada Evan dan keluarganya. Begitu juga dengan Belle dan Genesis. Apakah mereka selanjutnya akan menemukan korban selama Evan lagi? Di film ini juga tidak memperjelas latar belakang dari mereka, serta alasan jelas mereka memilih korban. Makanya film ini sangat membutuhkan sequel ataupun spin-off. Namun sebagai penikmat film, saya tetap menikmati film ini. So, itu dia alur kita kali ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum.